anak-anak kita belajar hari ini yaitu tentang ancaman terhadap negara dalam tingkat Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu ancaman di bidang militer contohnya? Sabotase, Pak. Sabotase itu apa? Pertahanan, Pak. Baik itu Saya Pak melalui baik untuk mafia. Ya Pak, kalau menurut itu saya sih Pak, sabotase itu pengalih fungsian Pak dari suatu apa namanya, misalnya suatu senjata itu Pak, eta kekuasaan itu, pokoknya itu beralih fungsi Pak. Saya Pak. Terima kasih untuk Matia. Silakan jadi. Oke. Saya pernah membaca dari buku Pak. Sabotase itu adalah suatu mata-mata yang dikirim dari negara lain ke negara kita Pak. Gunanya untuk mengamati kelemahan dari negara kita. Baik, terima kasih jadi. Di sini ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki pemusnahan massal yang berbahan kimia dan nuklir di suatu negara. Bapak mau tanya nih, negara mana yang mempunyai nuklir? Amerika. Rusia. Jepang. Amerika. Baik, senjata nuklir itu sangat berbahaya bagi negara. Jika ditembakkan maka satu negara itu bisa hancur. Baik, kita lanjut. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara. Keutuhan wilayah. Sinau ya? Siap Pak. Siap Pak. Kacanya juga tutup. Enggak ada taruh pintu dari Pak. Dapat. Kita lanjut ya. Untuk ancaman militer yang sering terjadi seperti adalah tindakan pelanggaran wilayah, laut, ruang udara, dan daratan. Bukannya wilayah negara kita pernah ada dicaplok dan diakui oleh negara lain. Misalnya yang sedang heboh sekarang bahwa wilayah Indonesia yang diambil oleh negara Australia yaitu Pulau Pasir. Pulau Pasir sekarang bermasalah antara Indonesia dengan Australia. Baik, kita lanjut ya. Kalau Pasir Melawi itu Pak? Pasir Melawi silakan mewakili saja. Boleh Pak? Pak, baik, yang kedua kita lanjut ya. Ya Kedua, Pak. ancaman non militer. Ancaman non militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor non militer mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keterbidayan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ada yang bisa bantu Bapak jelaskan ancaman non militer itu seperti apa? Contohnya, Ancaman apa Pak? ancaman non militer. Saya Pak, ancaman non militer itu berarti ancaman yang tidak menggunakan segala alat perang. Misalnya ancaman non militer itu konflik Pak, itu merupakan ancaman non militer. Pak, saya jelaskan. Apa sampai Pak? Contohnya Pak. Baik, terima kasih. Militer Pak. Silakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer. Contohnya penyebaran video-video yang tidak senonoh tuh ya, yang di internet tuh, yang link-link gitu. Yang kebayang apa itu? Link apa itu? Layar merah Pak. Ya, itu kebaya merah ya. Jadi itu adalah ancaman non-militer. Ada juga ancaman terhadap ekonomi juga. Jadi ekonomi luar mempengaruhi ekonomi di dalam negeri kita. Dan juga budaya luar itu sudah mempengaruhi budaya kita juga. Itu adalah peperangan non militer. Terima kasih Pak. Pak, Sama di kalau ancaman non militer tuh ancaman di bidang politik dan Pak, kayak politik, itu ekonomi, sosial budaya gitu Pak. Dia mencakup luas juga ancaman militer. Dan menggunakan senjata Pak, yang pasti sudah dengan apa yang dilakukan oleh saudara Pak. baik, ancaman non militer itu ancaman yang berupa tidak ada tembak-menembak antara negara dengan negara lainnya. Tapi ancaman militer itu berkaitan dengan ideologi, biasanya berkaitan dengan politik ataupun ekonomi. Biasanya kalau dalam negara-negara itu
yaitu perang pertandingan biasanya. Baik, kita lanjut ya. Ya Pak. Di sini ada ancaman di bidang dipolek sos bu dan kam. Ada yang tahu? Apa itu Pak? Hukum. Jadi Politik. dipolek sos bu dan kam adalah ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang pertama yaitu ada ancaman di bidang ideologi. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Ada yang tahu paham Zionis itu apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Jadi paham Zionis itu adalah paham yang ada di negara Timur Tengah ya. Yang misalnya di Israel. Israel merupakan paham Zionis. Adapun akibat dari ancaman di bidang ideologi, penolakan tersebut tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, walaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Jadi Indonesia dulunya pernah mempunyai suatu partai komunis Indonesia, tetapi sekarang partai tersebut sudah dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Pak, tapi ada yang mau membagikan lagi Pak, pemuda Galio Pak. Waduh, Apa bisa lagi Pak? Itu apa dia tuh? bahaya pemuda Galio tuh. Ya Pak, harus dimusnahkan. Pak. Pak, mukanya mirip sama Bapak ya. Ya Pak, matanya mirip Bapak. Yang mana pemuda Yang Galio? jelek-jelek itu Pak. Negatif. Dia Cina Pak, Cina tanpa toko. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu ya. Tidak boleh gitu ya. Tidak baik, tidak baik. Waktu. Sebenarnya punya toko. Baik, coba lanjut ya, coba lanjut ya. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi atau blokade politik. Jadi ancaman ini bisa berkaitan dengan negara Indonesia dengan negara lain. Misalnya terjadi ketegangan antara negara, misalnya negara Amerika dengan Indonesia berkaitan dengan politik. Baik, kita lanjut ya. Yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Jadi boleh satu orang membacakan untuk Bapak, para Bapak lagi. Silau Pak. Oke Pak, yang mana Pak? Saya baca Pak. Mata saya jelas. Saya Pak. Silau Oke Pak, ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi dan ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Yang dipatuhi dibaca juga nggak Pak? Ya. Oke, ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan ditanyakan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas negara. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Oke, sebenarnya persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku atau perilaku ekonomi yang kalah menang. Yang terakhir adalah sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang. Baik, terima kasih ya Bang Rudi. Jadi ancaman di bidang ekonomi ini sangat berbahaya, apalagi jika misalnya di Indonesia. Indonesia kan merupakan negara berkembang. Negara berkembang biasanya akan kalah dengan negara maju berkaitan dengan ekonomi, karena negara maju biasanya meminjamkan utang kepada negara berkembang. Baik, Bapak lanjutkan ya. Ya Pak. Kau meminjamkan utang Pak. Yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya. Ada yang bisa memberikan contoh ancaman di bidang sosial budaya? Itu Pak, budaya yang masih mempengaruhi budaya itu sendiri Pak. Contohnya itu Pak, lebih Penonton suka drakor juga, Pak. Korea dibandingkan Budaya diklaim oleh negara lain Pak.
Baik, kita benar semua ya. Jadi Bapak akan jelaskan di sini bahwa kita sebagai pemuda Indonesia kita wajib melestarikan kelestarian budaya kita supaya kebudayaan kita tidak dicuri oleh negara lain. Misalnya kemarin budaya kita tentang batik hampir dicuri oleh negara Malaysia. Jadi kita sebagai pemuda kita harus memperkenalkan budaya-budaya kita kepada negara luar. Di sini ada yang keempat itu munculnya gejala westernisasi. Ada yang tahu gejala westernisasi? Ya, betul sekali ya. Jadi kita sebagai pemuda Indonesia kita harus melestarikan budaya kita. Kita jangan mengikuti gaya-gaya budaya luar, misalnya gaya-gaya kebaratan, memakai bikini, tapi kita harus menggunakan pakaian rapi karena Indonesia merupakan negara yang sopan. Tapi barat Boleh pakai begini Pak, tapi di pantai. barat juga bagus. Boleh juga, Pak. Begini Pak. Pak, tapi gimana ya supaya pada tutup, Pak? Pak, kalau di kamar boleh Pak. Barat tuh gimana Pak? Kalau di kamar Kalau itu Nggak boleh masih SMP. Kalau itu boleh ya, tapi di ranah yang sudah besar. Kalau kalian tidak boleh ya, Oh iya, berarti kalian masih kasih baca semua. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ayo kita lanjut ya. Mengingat waktu kita Oh, itu tidak kawannya sedikit. dari lo Pak. Yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses menegakkan pertahanan dan keamanan dalam negara kesatuan Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atas hubungan pembicaraan bersifat geologis semata. Masih ada masalah teror maupun sara yang terjadi pada suatu wilayah memiliki pikiran sama yaitu tidak ingin bangsa Indonesia itu damai dan tentram. Jadi kita sebagai pemuda Indonesia kita wajib menjaga dan mempertahankan negara Indonesia. Misalnya kita jangan terlalu terprovokasi atau terintimidasi dari negara luar. Kita harus memiliki kemampuan untuk menjaga negara Indonesia. Misalnya kita sebagai kita kan negara yang majemuk, pasti mempunyai banyak agama, ras. Jadi kita sebagai umat yang beragama kita harus saling toleransi supaya negara ini tetap utuh dan tetap bertahan sampai akhirnya. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini ada peran serta masyarakat memiliki berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Satu orang bisa membacakan untuk Bapak. Gede Pak. Saya Pak, saya lagi kan Pak. Saya bacanya masih terang Pak. Memang matamu mata kucing. Baik, ini waktu kita lagi habis untuk bacanya. Bapak kita Dedi untuk membacakan kita. Sampai mana Pak? Baca sampai habis ya. Sila Pak. Ada bisa ya? Iya Pak. Sila. Maju ya. Baik, Bapak akan membacakan. Saya Pak yang baca. Jadi Bapak akan membacakan sebagian saja ya. Tidak membeda-bedakan keragaman misalnya kalau suku, budaya, daerah dan sebagainya. Pak, di sebelah ribut, Pak. Kita biarkan saja ya, ya kita lanjutkan. Jalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Jadi mungkin ini saja materi pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk baik. Satu orang boleh membacakan. Saya Pak. Ya, kami ini. Kamu mau tanya apa? Bukan Saya Pak. Kamu mana Ya, ya? silakan. Selesai sudah materi hari ini seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai ayah. Ya. Terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah mendengarkan dengan baik. Bapak akhiri. Satu orang boleh kita dalam doa untuk Sini saya Kak, sini saja Kak. Sini saja ya. baik. Silakan Ya, kameramen. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan atas kamu di dalam nama dalam kata Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Bapak tinggal dulu ya. Ya Pak.